Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga di triwulan ini kita belajar tentang berkenan kepada Allah. Mohon maaf, untuk kali ini saya tidak menggunakan whiteboard oleh karena proses perpindahan dari Jemaat Kebun Anggur Semarang ke Jemaat Alpha Omega Boyolali dan Jemaat Kartosuro. Berkenan kepada Allah. Apa arti kata berkenan? Melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya dapati bahwa berkenan itu artinya adalah sangat senang, sukacita. Berkenan kepada Allah artinya Allah yang bersukacita atau Allah yang senang. Kenapa begitu? Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelajaran hari Minggu dan hari Senin itu berbicara tentang kasih Allah yang diumpamakan dalam sebuah perumpamaan. Kemudian pelajaran hari Selasa berbicara tentang apa yang membuat berkenan. Kemudian pelajaran hari Rabu berbicara tentang sumber. Kemudian pelajaran hari Kamis berbicara tentang tujuan. Mari kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, kasih Tuhan, kasih Allah diumpamakan dalam sebuah perumpamaan. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam cerita ini Tuhan diumpamakan sebagai seorang bapak yang memiliki kasih yang besar kepada anaknya yang sudah hilang, anaknya yang sudah berbuat jahat, berbuat dosa, tapi ketika mau kembali ayahnya, bapaknya ini mau menerima anaknya dengan sukarela, dengan senang hati, dengan sukacita, berkenan di hadapannya. Jadi Tuhan diumpamakan seperti seorang bapa yang mengasihi. Kemudian di dalam Zefanya pasal 3 ayat 17, Tuhan itu diumpamakan seperti seorang pahlawan yang memberikan kemenangan dalam peperangan kepada kita umatnya, dalam hal ini orang-orang yang lemah. Jadi dalam hal ini Tuhan ada di antara kita. Ya, dia bisa disebut sebagai sahabat, dia disebut sebagai pahlawan yang memberikan perlindungan, memberikan kemenangan kepada kita. Kasihnya besar buat kita. Kemudian di dalam Yesaya pasal 62 ayat yang keempat, Tuhan berkenan kepada kita. Jadi yang berkenan kepadaku, kata Tuhan. Nah, Tuhan dalam hal ini diumpamakan seperti seorang suami yang mengasihi istrinya. Maka perumpamaan tentang kasih Tuhan adalah dia sebagai seorang bapa, dia sebagai seorang pahlawan, dia sebagai seorang suami. Kemudian yang berikutnya, pelajaran hari Selasa, apa yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan? Dalam Yesaya 43 ayat 4, berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Artinya yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah kita sendiri ini berharga. Tuhan memandang kita sangat berharga. Artinya kalau kita berharga, kita ini akan dipelihara, kita akan dilindungi, kita akan dijaga. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mazmur pasal 149 ayat 4, bahwa Tuhan berkenan kepada kita dengan kerendahan hati kita. Jadi yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, Amsal 15 ayat 8 dan 9, doa orang jujur itu berkenan kepada Tuhan, dan orang yang mengejar kebenaran berkenan kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang membuat kita berkenan kepada Tuhan adalah hal-hal yang baik yang kita lakukan. Sekarang sumbernya, pelajaran hari Rabu. Apa sumbernya? 1 Petrus 2 ayat yang kelima, karena Yesus kita berkenan kepada Tuhan. Yang membuat kita berkenan kepada Tuhan itu bukan perbuatan kita, tapi karena Yesus sendiri. Bagaimana maksudnya? Artinya kalau kita hidup di dalam Yesus, kita akan rendah hati. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita akan jujur. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita akan mengenal kebenaran atau mengejar kebenaran. Kemudian Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi karena Yesus semuanya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kita hidup di dalam Yesus. Yang terakhir, apa tujuannya? Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10, kita harus berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, maka kita harus hidup kudus supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kolose 1 ayat 10, berkenan dengan kita selalu datang kepada Tuhan, dan kemudian kita harus memiliki pengetahuan tentang siapa itu Tuhan. Jadi inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.